Sebab Kot Bazar itu sebesar satu negeri. Kenapa? Saya sudah dulu ini ya. Saya sudah dulu bagi peluang yang lain dulu. Oke, intinya Bang King apa yang mau yang dipertegas dari sekian Abang bilang tadi ke Bang Hidayat, biar nanti mungkin Bang Hidayat bisa menanggapi atau yang lain. Ya, kenapa kita menolak pengungsi ini adalah kerana pengurusan UN. Awalnya memang baik. Tapi sebaliknya, sekarang ni saya tanya, kalau mereka boleh diletakkan di dalam satu camp, adakah mereka akan duduk? Di Cox's Bazar mereka dah lari. Sekarang mereka datang ke negara kita untuk mencari rezeki. Kita faham. Tapi ini bukan negara kita untuk membenarkan mereka berbuat demikian. Itu kena faham. Ini alasan kenapa mereka datang. Bukan mereka lari dari perang. Itu kena faham. Mereka datang ke negara kita untuk mencari rezeki. Mungkin untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Tapi bukan di negara kita. Sebab negara kita adalah negara kedua. Negara kedua ini adalah negara yang memberi penempatan sementara hanya 3 tahun. Tetapi itu juga tak dilaksanakan. Itu menyebabkan kita menolak. Tetapi jika menerima, adakah kerajaan kita akan menolong kita? Memperketatkan, menjaga mereka tidak boleh berkahwin. Mereka tidak boleh bekerja. Mereka harus diberi makan oleh UN. Adakah mereka akan bertanggungjawab? Itu saja. Menolak atau menerima harus tegas dengan pengungsi. Tapi intinya tolak sahaja. Itu saja saya punya ni. Oke, silakan bisa ditanggapi Bang Hidayat atau yang lain. Mungkin kita mau coba dengar dari Bang Safarudin dari IARA. IARA kan pernah mengeluarkan statement. Silakan Bang Safarudin. Dari tadi kita nungguin loh sebelum statementnya. Terima kasih host. Saya menyimak dulu karena telat bergabung. Saya dengar dulu ya supaya tidak misinformasi. Jadi saya bergabung waktu Bang Munawar masih bercerita ya. Dan saya menikmati penyampaian Bang Munawar luar biasa ya. Jadi saya hanya ingin menyampaikan yang pertama tentang penanganan pengungsi di Indonesia ini kan regulasinya baru ada satu mungkin ya yang saya tahu, yaitu Peraturan Presiden 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Nah, di dalam Perpres tersebut diatur begini dia, jika kita menemukan pengungsi di dalam wilayah teritorial kita, itu harus kita selamatkan, kita tarik dia ke darat. Nah, setelah dia ke darat, kita berikan dia ke imigrasi. Kemudian imigrasi itu menempatkan mereka di rumah detensi imigrasi. Nah, setelah itu keimigrasian memanggil UNHCR untuk memverifikasi apakah ini mereka pengungsi atau bukan. Nah, kemudian setelah diverifikasi, ya kalau pengungsi berarti ditempatkan rumah detensi dan kemudian keamanannya itu diserahkan kepada kepolisian. Nah, itu sebenarnya tata cara penanganan pengungsi dari luar negeri, ya. Nah, ini yang terjadi di Aceh. Ini kan karena fungsi-fungsi tersebut tidak berjalan. Nah, seharusnya ketika ada pengungsi kemarin itu diserahkan ke imigrasi. Paling tidak Kementerian Hukum dan HAM di Aceh melalui Kadif Imigrasi itu kan seperti dulu semuanya mungkin ada rumah detensinya. Di tempat-tempat yang lain kan tidak ada. Mungkin seperti yang mahasiswa lakukan kemarin itu menyerahkan ke imigrasi. Ya saya pikir sudah benar ke imigrasi, walaupun caranya mungkin ya, kurang tepat ya. Nah, jadi bagaimana imigrasi kemudian yang memanggil UNHCR. Nah, sekarang kan tidak ada rumah detensi. Kalau tidak ada rumah detensi bagaimana? Nah, kemudian mereka keimigrasian ini berkomunikasi dengan pemerintahan daerah. Dia meminta tempat akomodasi sementara. Nah, tempat akomodasi sementara seperti apa? Nah, itu ditetapkan oleh pemerintah daerah. Bisa saja misalnya suatu tempat, bisa punya pemerintah, bisa punya swasta, dan lain sebagainya. Nah, begitu ya. Itu aturannya. Nah, kemudian saya lihat, ini pemerintah daerah kayaknya di Aceh ini kan lagi agak merat-marit ya. Jadi mungkin terbebani anggaran daerah dan segala macam. Makanya saya inisiatif kemarin menyampaikan saya punya sedikit tanah, ya silakan pakai, tidak masalah, silakan pakai dan itu tidak usah dibayar. Tempatkan itu sebagai tempat akomodasi sementara. Silakan, tidak masalah. Saya surati ke pemerintah daerah, silakan Bupati Aceh Besar,
pakai ini, tidak perlu bayar ini sebagai tempat akomodasi sementara. Ini untuk membantu pemerintah menjalankan fungsi-fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 125 tahun 2016. Nah, saya pikir seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, Bu Fi, bagaimana itu diatur terus? Kalau saya sih nanggepinnya itu balik lagi ke hak. Kalau misalnya walaupun Yara mau menyerahkan, tapi tetap yang sepemahaman saya tetap harus ada penetapan pemerintah. Kalau tidak ada penetapan pemerintah juga, walaupun Yaranya mau ataupun Bang Safarudin mau, tetap nggak bisa gitu kan, dalam kondisi apapun gitu, karena ini menyangkut keberadaan warga negara asing lah di tanah Indonesia. Setahu saya seperti itu. Benar, Mbak, benar. Makanya kan kemarin saya kan menyurati pemerintah Aceh Besar. Menyurati pemerintah besar, saya menyampaikan, saya ada lahan, silakan pakai untuk tempat akomodasi sementara. Nah, kalau Pemkab berkenan, itu untuk ditetapkan. Artinya harus ditetapkan. Kalaupun kita semua bersepakat, tanpa penetapan pemerintah tidak boleh juga. Nah, banyak kadang-kadang seperti kemarin, Abi Lampisang, saya ketemu beliau. Beliau di daerahnya juga bersedia menampung. Saya bilang tidak bisa juga Abi seperti itu. Kalau Abi bersedia, Abi sampaikan kepada pemerintah Aceh Besar, tetapkan tempat Abi ini sebagai tempat akomodasi sementara. Nah, saya pikir seperti itu. Nah, saya kan sudah menyurati. Nah, tinggal saja respon pemerintah daerahnya seperti apa. Kalau memang, ini kan inisiatif kita untuk membantu pemerintah daerah supaya tidak terjadi persoalan-persoalan di lapangan seperti ini, tidak menimbulkan gejolak yang menimbulkan stigma negatif di mana-mana. Ya, ini supaya meredam konflik sosial yang terjadi. Kalau ini terjadi begitu fungsi ada diverifikasi di tempat, saya pikir itu tidak persoalan lagi seperti yang dulu-dulu ya. Gitu, Pak Fi. Oke, Bang Is tadi ada sebentar. Bang Is tadi ada menyinggung tentang Yara. Coba boleh dipertanyakan langsung. Mungkin ada pertanyaan. Habis itu kita bagi ke Mistura ya. Oke, silakan dipersingkat Bang Is. Oke. Sebenarnya saya pada dasarnya sama Bang Safarudin ini setuju sih, gitu. Artinya dalam pengertian seharusnya imigrasi negara itu hadir, gitu, ketika ini terjadi. Dan benar juga itu Bang Hidayatullah bahwa seharusnya jangan masyarakat itu bertemu langsung dengan pengungsi ini, karena ini ada kasus hukum di dalamnya yang harus diselesaikan, gitu. Seperti katakanlah di satu kampung kita ketemu orang meninggal gitu, kita harus panggil polisi, harus jangan sampai masyarakat itu mengacak-acak TKP gitu. Tapi yang saya kritik lah kepada Bang Safarudin, Bang Safarudin kemarin kita sempat berbicara ya di room sebelumnya gitu, bahwa Bang Safarudin ini berkali-kali mengatakan bahwa mendasarkan pengungsi ini, status pengungsi ini berdasarkan Kepres 2016, Perpres 2016. Sementara menurut saya makanya itu belum, status pengungsi itu belum bisa disahkan gitu. Jadi statusnya tuh masih ngambang gitu, masih belum ini. Jadi sehingga terjadi di masyarakat ada yang bilang imigran gelap, ada yang apa macam-macam. Tapi yang saya kritik dari Bang Safarudin adalah ketika Bang Safarudin menyatakan satu statement adalah bahwa orang yang menolak Rohingya ini bisa dipidana. Itu menurut saya itu memanaskan suasana Bang Safarudin gitu. Itu memanaskan suasana, padahal Bang Safarudin sebagai orang hukum statusnya itu belum jelas Bang gitu. Mereka itu adalah pengungsi atau bukan gitu. Sehingga kalau statusnya belum jelas, mau ditolak mau diapa, saya rasa di masyarakat berhak gitu. Jangan diancam dengan seakan-akan diancam dengan kalau menolak itu bisa dipidana gitu. Itu kritik saya aja ya gitu. Saya nggak I have nothing against Bang Safarudin, nggak. Itu hanya kritik saya aja karena itu memanaskan suasana di mana masyarakat banyak yang menolak gitu. Jadi sehingga panas hati gitu. Itu aja kritik saya mungkin. Terima kasih. Oke, boleh ditanggapin Bang Safarudin? Ya, terima kasih. Jadi begini, tentang status pengungsi tadi ya. Ini kalau
kita katakan sebenarnya dia boleh kita katakan pengungsi setelah verifikasi, ya. Tapi mereka gini dia, mereka yang datang menyatakan diri sebagai pengungsi, kemudian kan harus diverifikasi melalui mekanisme tadi. Nah ini mereka kan belum, mereka sudah menyatakan diri pengungsi tapi belum diverifikasi. Nah sebenarnya yang harus dilakukan sesegera mungkin verifikasi tadi, verifikasi sehingga kita tahu posisinya, apakah ini pengungsi atau tidak. Dan saya pikir begitu setelah tahu kan mekanisme sudah ada ya di aturan Perpres ya. Nah terkait dengan bukan ancaman ya sebenarnya, saya hanya menyampaikan ini persoalan hukum. Jadi yang kita khawatirkan kemarin dengan gejolak-gejolak seperti ini, saya hanya menyampaikan ya bahwa kita tidak boleh ada upaya-upaya, misalnya kemarin saya baca itu kita dorong lagi ke laut, ya, kita tenggelamkan kapal, macam-macam lah. Saya hanya mengingatkan tidak boleh membuat orang lain itu celaka. Tidak boleh. Di Indonesia ada aturannya. Membuat orang lain celaka itu ada hukuman pidananya. Nah ini yang kita sampaikan. Ini untuk mengingatkan kita semua bahwa di Indonesia itu ada hukumnya. Jadi tidak boleh membuat orang lain celaka. Siapapun itu. Nah, apalagi misalnya seperti ya walaupun mereka pengungsi, tapi mereka juga manusia, mereka juga orang. Jadi melakukan tindak pidana terhadap mereka itu juga bisa dipidana kita. Ini hanya mengingatkan supaya ada ketertiban dalam masyarakat. Itulah gunanya hukum. Jadi begitu, Bang. Terima kasih.